Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang studi kasus 1 mata pelajaran administrasi perpajakan materi rekonsiliasi fiskal. Kenalkan, nama saya Nazla Isabila dan bersama dengan kawan-kawan saya yang terdiri dari saya juga Natasha Bonaria, saya Siti Aminah, saya Santi, saya Rina Mayo Pauni, saya Lutfi Anifar. Kami akan menjelaskan studi kasus 1. Saya akan membacakan soal. PT Sinar Sakti yang didirikan pada tahun 2013 merupakan wajib pajak yang dalam bidang usaha dagang. Data wajib pajaknya PT Sinar Sakti. NPWP-nya 01445551541000. Alamat kedudukannya di Jalan Sriwijaya nomor 175 Semarang. Nomor teleponnya 081390279599. Jenis usahanya perdagangan spare part sepeda motor. Nama pimpinannya Setiawan SEMM. Alamat rumah di Jalan Sriwijaya nomor 12 Semarang. Klasifikasi badannya perseroan terbatas atau PT. Dan saya akan menjelaskan soal 3A. Di dalam beban gaji pegawai terdapat pengeluaran untuk pembelian pulsa yang dibagikan kepada karyawan sebesar Rp1.500.000 dan biaya pengobatan karyawan senilai Rp2.200.000. Jadi, di dalam beban gaji pegawai terdapat pembelian pulsa Rp1.500.000 dan biaya pengobatan Rp2.200.000 yang dijumlahkan menjadi Rp3.700.000. Soal ini masuk ke dalam koreksi positif yang dimana harus menambah laba. Dan pada soal nomor 3A, ini terdapat biaya sehingga biaya ini harus dikurangkan. Maka, pada beban gaji karyawan menurut akuntansi sebesar Rp230.000.000 dikurang dengan koreksi positif sebesar Rp3.700.000 sehingga menurut fiskal hasilnya Rp226.300.000. Menjawab 3 yang D. Biaya perjalanan dinas tidak didukung bukti pengeluaran sebesar Rp1.200.000. Soal ini untuk biaya perjalanan dinas jangan mengeluarkan biaya sebesar Rp1.200.000 dan merupakan koreksi positif. Maka di bagian beban perjalanan dinas yang menurut akuntansi sebesar Rp114.000 yang merupakan biaya jadi. Menurut fiskalnya untuk beban perjalanan dinas menjadi Rp112.800.000. C. Dalam biaya promosi terdapat sumbangan pendidikan sebesar Rp15.000, maka menurut akuntansi sebesar Rp24.000 dikurang dengan koreksi positif sebesar Rp15.000. Menurut fiskal sebesar Rp9.000.000. Yang D. Dalam biaya lain-lain terdapat biaya rekreasi karyawan sebesar Rp5.124.000. Menurut akuntansi beban lain-lainnya sebesar Rp12.600.000 dikurang koreksi positif Rp5.124.000. Menurut fiskalnya adalah sebesar Rp7.476.000. Menjelaskan soal nomor 4, yaitu tentang informasi lain yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan. Yang A, PT Sinar Sakti selama tahun 2018 menjual hasil barang dagangnya kepada CV Kalista yang beralamat di Jalan Singa Raya nomor 15 Semarang. Penjualan tersebut senilai Rp8.800.000 atau harga ini termasuk PPN 10%. Jawabannya di sini ada di menurut rekonsiliasi fiskal perhitungan. Menurut akuntansinya itu penjualan sebesar Rp5.300.000.000 dan menurut koreksi positif di sini ada Rp8.800.000. Maka menurut fiskalnya yaitu Rp5.308.800.000. Kemudian yang B-nya itu pajak sebesar 36 juta merupakan angsuran PPh bulanan selama tahun 2018 atau angsuran PPh pasal 25. Dibayarkan setiap bulan dengan angsuran yang sama dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018. Jawabannya di sini PPh pasal 25-nya menurut akuntansi sebesar Rp36 juta. Menurut koreksi positif Rp36 juta dikurang menurut akuntansi. Maka menurut fiskalnya kosong atau Rp0. Oke, saya akan menjawab soal nomor 4C. Laba atau rugi fiskal 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut. 1. Rugi fiskal tahun 2015 sebesar Rp70 juta. 2. Laba fiskal tahun 2016 sebesar Rp30 juta.
Laba fiskal tahun 2017 sebesar 20 juta rupiah. Cara menjawabnya, menghitung kompensasi rugi tahun sebelumnya, yaitu adalah rugi dikurangi laba. Pertama, laba fiskal tahun 2016 dan 17 dijumlah terlebih dahulu, yaitu hasilnya 30 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah, hasilnya adalah 50 juta rupiah. Baru yang rugi 70 juta rupiah dikurangi dengan 50 juta rupiah dari laba tahun 2016 dan 17 dan hasilnya 20 juta rupiah. Saya akan menghitung PPh terutang tahun pajak 2018. Penghasilan neto fiskal sebesar 961.224.000 dikurang kompetensi rugi tahun sebelumnya sebesar 20 juta. Dari info kasus 4C, penghasilan kena pajak sebesar 941.224.000. Penghasilan neto fiskal itu 961.224.000 dari penghasilan neto di fiskal. Lalu kompensasi rugi tahun sebelumnya yaitu 20 juta didapat dari hasil ini, dan hasilnya 20 juta rupiah. Maka penghasilan kena pajaknya di sini sebesar 941.224.000 rupiah. Saya akan menghitung penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas seharga 48 miliar dibagi 5.308.800.000 dikali 941.224.000 dan hasilnya 851.274,857 dibulatkan menjadi ribuan penuh dan hasilnya 851 juta. Menghitung penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas, yaitu seharga 941.224.000 dikurang 851 juta dan hasilnya 90.224.000 rupiah. Jadi 4,800 miliar dapat dari rumus peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar sampai 50 miliar dibagi 5.308.800.000 rupiah dikali 941.224.000 rupiah. Ini dapat dari penjualan neto menurut fiskal dikali sama penghasilan kena pajak dan hasilnya 816.247,857 dan menghitung penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas 941.224.000 rupiah dikurang 851 juta rupiah, dan ini dapat dari penghasilan kena pajak dikurang sama penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan hasilnya 90.224.000 rupiah. Saya akan menjelaskan cara menghitung pajak penghasilan PT Sinar Sakti, yaitu 50% dikali 25% dikali 851 juta rupiah sama dengan 106.375.000 rupiah ber 5% dikali 90.224.000 rupiah sama dengan 22.556.000 rupiah. Semuanya ditambah dan menghasilkan nominal 128.931.000 rupiah. Oke. Hasil ini didapatkan dari menghitung penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas, yaitu ini. Lalu ditaruh di sini, dikalikan dengan ini, hasilnya segini. Hasil ini 90.224.000 rupiah didapatkan dari menghitung penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas, yaitu ini. Ditaruh di sini, dikalikan 25%, hasilnya segini. Lalu semuanya ditambah dan hasilnya segini. Sekian dari penjelasan kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau lebih. Terima kasih juga sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.